my baby now. Vacation. Yes, I'm on vacation. Oh, I'm on vacation. Yeah. Yes, I'm on vacation. Vacation. I'm hurting, baby. I'm broken down. Ganjar nih, bener karena ganteng nih. Kamu kelas berapa? Aku kelas sama ya? When you're away, oh baby, 'cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are, and I gotta get one little taste. Your sugar. 10.000 loh. I'm right here, 'cause I need little love and little sympathy. Dalam tayangan video lawas, tampak para politisi menikmati perjalanan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Misalnya Puan Maharani pada Desember 2023 dan Ganjar Pranowo pada April 2024. Kata Puan, belum lama duduk sudah sampai Bandung. Sementara Ganjar menyatakan naik Wush enak banget. Dua tokoh PDIP yang kini berada di posisi berbeda secara politik itu terang-terangan memuji keberhasilan proyek tersebut. Saat itu mereka tidak sedikit pun menyatakan kritik terhadap Wush. Hal itu menunjukkan bahwa tanpa tendensi politik, orang akan bersikap objektif. Tapi belakangan kritik muncul dari kelompok oposisi terhadap proyek Wush. Proyek kebanggaan nasional yang sejatinya menjadi simbol kemajuan transportasi Indonesia, sekarang dipelintir menjadi bahan cemoohan politik. Di media sosial, tudingan demi tudingan berseliweran. Misalnya soal proyek utang, beban negara, gagal secara ekonomi, bahkan dikaitkan dengan ancaman penjualan kedaulatan kepada Tiongkok. Ironisnya, serangan-serangan itu tidak dibangun di atas data dan logika, melainkan di atas nama dendam politik dan kebencian pribadi terhadap sosok Jokowi. Orang-orang yang dulu menuduhnya berijazah palsu kini berganti tema, tapi dengan metode yang sama, mengulang kebohongan dan menebar keresahan. Bila menelusuri lebih dalam, isu yang menyerang proyek Wush tidak lebih dari pengulangan dari pola lama, menyerang kebijakan Jokowi yang berhasil dengan cara mendistorsi fakta. Sama seperti dulu saat tol Trans Jawa dikritik habis-habisan, sebelum akhirnya diakui manfaatnya. Atau ketika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dituding sebagai proyek utopis, padahal kini sudah menjadi kawasan kerja nyata. Kritik terhadap Wush sejatinya adalah wujud ketakutan mereka terhadap keberhasilan, bukan kepedulian mereka terhadap kebenaran. Mereka yang paling keras menyoroti Wush adalah kelompok yang sejak awal tak pernah bisa menerima Jokowi sebagai pemimpin yang lahir dari kalangan rakyat jelata. Mereka menyerang bukan berdasarkan data, tapi karena faktor dendam politik. Pola mereka mudah ditebak, mengulang-ulang narasi lama, misalnya soal ijazah palsu, anak haram konstitusi, utang Tiongkok, cawi-cawi politik, bahkan tuduhan absurd soal keturunan PKI. Isu-isu ini selalu dihidupkan kembali seolah menjadi ritual wajib di setiap momentum politik. Seorang pengamat media sosial bahkan menyebutnya sebagai politik gema ruang hampa, di mana argumen diulang tanpa verifikasi dan diresonansikan oleh akun-akun anonim. Mereka tidak sedang berdiskusi, melainkan sedang mempropagandakan dalam kebencian. Dan itu gampang ditelusuri, misalnya melalui chatbot AI @grok di platform X.
Kita kan tahu bahwa isu Wush, ijazah palsu, dan 3 periode didorong oleh faksi oposisi PDIP pasca kekalahan 2024. Mereka dibantu oleh aktivis anti Jokowi seperti Rocky Gerung, serta segelintir elit politik yang tidak rela kehilangan pengaruh. Serangan terhadap Wush sering dimulai dari perbandingan yang tampak logis di permukaan, tapi sebenarnya menyesatkan. Banyak yang mencomot proyek Land Bridge Arab Saudi, lalu membandingkan biayanya dengan Wush. Padahal data menunjukkan Land Bridge masih dalam tahap persiapan, belum 1 meter pun rel dibangun. Investasinya disebut antara 7 sampai 20 miliar US dollar untuk jarak 1.500 km. Bila biaya maksimal digunakan, maka harga per kilometernya sekitar 13,3 juta US dollar kilometer. Mereka membandingkan dengan Wush yang menelan 7,3 miliar US dollar untuk 142 kilometer atau 51,4 juta US dollar per kilometer. Sekilas, Wush tampak mahal, namun harus dilihat konteksnya. Wush dibangun di wilayah padat penduduk, melintasi area perbukitan dan lahan privat dengan kecepatan 350 km per jam serta 2 jalur atau double track. Sementara Land Bridge hanya 1 jalur, kecepatan 160 sampai 250 km per jam dan melintasi gurun datar. Membandingkan keduanya sama saja seperti membandingkan durian dengan kurma. Keduanya manis tapi tidak sejenis. Perbedaan medan, teknologi, kecepatan, dan tujuan membuat perbandingan itu tidak apple to apple. Argumen lain yang sering dipakai untuk menyerang Jokowi adalah soal pembengkakan biaya proyek Wush. Tapi mari kita lihat ke dunia nyata. Hampir semua proyek kereta cepat di dunia mengalami hal yang serupa. Kereta cepat Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong Express membengkak 26%. Taiwan High Speed Rail naik 10%. Madrid Barcelona naik 31%. Bahkan Tokyo Osaka Shinkansen, kebanggaan Jepang, naik 100%. Sementara Wush kenaikannya sekitar 20%. Masih lebih rendah dari banyak negara maju. Penyebabnya pun jelas. Karena pandemi COVID-19, harga material naik serta pembebasan lahan yang sulit di wilayah padat penduduk. Artinya, pembengkakan biaya itu bukanlah bukti korupsi, melainkan konsekuensi dari kondisi objektif. Jika memang ada penyimpangan, laporkan pada KPK dan BPK. Biar mereka yang memeriksa, bukan pengamat dadakan di media sosial. 2 tahun berjalan, Wush telah membuktikan bahwa proyek ini bukan sekedar mimpi mewah, tapi investasi pengetahuan. Posisi masinis dan operator sistem kini sebagian besar diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Transfer teknologi telah dilakukan dari sistem kontrol, perawatan, hingga manajemen operasional. Indonesia kini memiliki sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan kereta cepat berkecepatan 350 km per jam. Sebuah lompatan besar dalam sejarah transportasi nasional. Dari sisi ekonomi, Wush mencatat keuntungan operasional naik dari 400 miliar rupiah menjadi 700 miliar rupiah berkat efisiensi biaya dan negosiasi tarif listrik. Laporan Sukovindo juga menyebut bahwa 82% komponen proyek berasal dari industri dalam negeri. Jadi, proyek ini bukan membebani negara, melainkan menggerakkan ekonomi nasional. Namun, tak sedikit pula yang ikut memelintir isu ini demi kepentingan pribadi. Contohnya Mahfud MD. Mantan menteri yang dulu diangkat oleh Jokowi, kini sering muncul sebagai pengkritik paling keras. Dalam berbagai pernyataan, ia mengaitkan utang Wush dengan ancaman kedaulatan, bahkan menyebut Laut Natuna bisa dijual ke Tiongkok jika Indonesia gagal membayar. Aneh sekali Mahfud ini, tokoh yang dulu dianggap kritis dan objektif, sekarang mulai timpang logika berpikirnya.
Mahfud yang dulu dikenal mengedepankan data, kali ini main asumsi dan tebak-tebakan ala politisi. Pernyataan itu bukan hanya tak berdasar, tapi juga memperlihatkan kedangkalan berpikir seorang mantan pejabat tinggi negara. Indonesia tidak menggadaikan aset negara untuk utang B2B antara konsorsium BUMN dan investor Tiongkok. Tuduhan seperti itu tidak ubahnya dongeng geopolitik murahan. Jika diibaratkan dalam sejarah, Mahfud itu lebih mirip Brutus. Kita ingat Brutus adalah orang kepercayaan Julius Caesar yang justru menikam tuannya dari belakang. Dalam hal ini, Jokowi pernah memberinya tempat dalam lingkar kekuasaan. Namun, kini ia justru menjadi bagian dari barisan penikam dari belakang. Brutus setidaknya punya alasan idealisme. Mahfud hanya punya amarah dan ambisi pribadi. Mereka yang menyerang Jokowi lupa satu hal. Proyek WUS adalah wujud keberanian politik. Jokowi tahu betul bahwa membangun kereta cepat di Indonesia, negara dengan kultur birokrasi lamban akan menuai caci maki. Namun, ia memilih terus melangkah, bukan hanya sibuk beretorika. Bagi Jokowi, menjadi pemimpin berarti harus memiliki keberanian. Ia berani berpikir besar dan bertindak meski ia tahu akan dibenci. Ia tak ingin bangsa ini selamanya terjebak dalam mentalitas agraris dan inferioritas teknologi. WUS adalah simbol perubahan dari negara konsumtif menjadi negara yang mampu membangun, mengelola, dan mengoperasikan teknologi kelas dunia. Jokowi telah menulis bab baru dalam sejarah Indonesia. Dari negara yang berjalan lambat, kini kita melaju 350 km per jam menuju masa depan. WUS adalah simbol dari kemajuan. Proses pembangunannya memang tidak 100% mulus, penuh perjuangan dan mengalami jatuh bangun. Tapi itu bukan alasan untuk kita kecam dan caci maki. Banyak Brutus dalam dunia politik. Brutus terburuk adalah mereka yang menolak untuk berpikir jernih dan melihat berdasarkan fakta. Brutus yang terjebak dalam kebencian dan dendam politik belaka.